Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Advokat yang tergabung dalam tim advokat penegak hukum dan keadilan atau Tampak melaporkan Irjen Pol Verdi Sambo dan Baradae terkait kasus penembakan di rumah Kadif Propam yang menewaskan Brigadir Yosua. Selengkapnya telah bergabung bersama kami anggota tim advokat penegak hukum dan keadilan Saur Siagian. Selamat sore Bang Saur. Selamat sore Mbak Fitri. Ya, Bang Saur, keluarga Brigadir Yosua sendiri sudah melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri, dari Tampak melaporkannya ke Propam. Kenapa pertimbangannya? Ya. Pertimbangan kami pertama tentu karena memang Propam ini adalah marwah menjaga etika daripada seluruh anggota kepolisian. Mereka yang mengatur wibawa daripada kepolisian yang benteng terakhir wibawa dan juga sekaligus benteng terakhir para pencari keadilan kita, publik masyarakat. Nah, karena memang kejadian terbunuhnya saudara Brigadir Yosua adalah di rumah dinas beliau, kemudian dan almarhum ini adalah menjadi ajudan beliau. Nah, saya kira dia layak juga harus kemudian bertanggung jawab atau ikut bertanggung jawab. Okay. Orang yang selama ini melindungi dia, nyawanya, kemudian nyawanya mati di tempatnya dia, tentu saya kira yang paling urgent ini harus diungkap. Baik, Bang Saur, Kapolri sendiri sudah menonaktifkan Irjen Pol Verdi Sambo. Apakah menurut Anda ini akan bisa membuka kotak Pandora misteri kasus Brigadir Yosua ini? Pertama kita apresiasi Mbak Fitri, tapi ini menurut saya baru awal daripada kerja besar untuk mengungkap tragedi daripada kemanusiaan kematian ini dan sekaligus juga tragedi hukum ini. Nah, oleh karena itu kita dorong betul kepolisian agar betul-betul membuka profesional dan imparsial. Mbak Fitri, kita kan sangat miris mendengar bahwa hari ini misalnya soal dugaan pembunuhan dan pelecehan seksual itu sudah masuk lidik di Polda Metro. Ya toh? Tapi bagaimana soal orang yang terbunuh ini sekarang? Bagaimana kasusnya? Siapa kemudian yang membunuh ini yang disebut tembak-menembak tersebut? Kita dengarkan tadi dari kesaksian daripada kuasa. Ada dugaan penyiksaan di sana. Kemudian ada penembakan di sana. Ini saya kira juga harus segera supaya jangan terkesan kasus yang dikatakan bahwa ada usaha pelecehan seksual kepada istri daripada saudara Verdi Sambo segera begitu berlari cepat dan juga upaya pembunuhan, sementara orang yang sudah mati terbunuh kemudian sepertinya tidak belum ada kemajuan. Inilah kita dorong betul Tampak tim advokasi penegak hukum dan keadilan mendorong kepolisian agar segera mengungkap ini. Oke, Bang Saur, kalau tadi tidak Anda juga melaporkan, tidak hanya kemudian Irjen Verdi Sambo yang Anda laporkan ke Propam, tapi juga Anda melaporkan Baradae. Bahkan tadi Anda sempat menyatakan ataupun mempertanyakan sosok dari Baradae. Kenapa? Mbak Fitri, kita dengarkan dulu kan waktu pertama Kapolres memberikan pernyataan bahwa ada dugaan pelecehan, kemudian saudara almarhum Yosua Huta Barat kemudian panik segera menembak dan kemudian tidak kena 7 tembakan dan Baradae kemudian melakukan tembakan dan 5-nya kena. Dan ketika keterangan pers itu sedemikian sangat seriusnya, penyidik tidak pernah menunjukkan saksi dan barang bukti siapa pelakunya. Nah, oleh karena itu saya kira, karena ini kasus yang sangat mengenaskan nurani kita, itu yang saya bilang, bahwa tugas daripada fungsi kepolisian adalah menegakkan hukum, dan yang sangat serius adalah di rumah daripada pimpinan Propam. Oleh karena ini segera diungkap. Jangan sampai tuduhan orang yang kepada mati ini kemudian segera berkasnya sudah masuk di penyidikan, ternyata tragedi kematiannya sampai sekarang ini tidak segera kita ungkap. Ini yang kita dorong, jangan sampai kemudian tim sus yang dibentuk itu adalah hanya kampanye. Sama harus juga dituntut rasa keadilan daripada korban ini, kemudian juga dengan keluarga. Jangan salah loh.
ada ancaman penyebaran nama baik daripada. Bagaimana kinerja tim khusus yang dibentuk ini? Apakah menurut Anda sudah bekerja cepat, bekerja transparan? Dalam 4-5 hari Mbak Fitri, yang kita lihat dengarkan rilis atau berita di media adalah bahwa berkas dugaan pembunuhan pelecehan seks itu masuk di penyidikan. Itu yang kita heran. Makanya saya bilang imparsial. Bagaimana soal kematian ini? Yang menurut publik, kemudian menurut kami juga tim advokasi, sedemikian banyak kejanggalan, bagaimana sekarang prosesnya. Jangan sampai kelihatan, yang satu karena ini adalah istri daripada Kadif, kemudian segera diproses, sementara ini apakah karena dia adalah karena pangkat biasa, tetapi jangan salah. Di dalam kepolisian, dalam hukum adalah setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, tidak ada bicara jenderal atau berada. Tetapi ini soal orang sudah mati dan mengabdikan dirinya selama 4 tahun kepada pimpinannya, kemudian kematiannya begitu tragis, sekedar melihat mayatnya saja harus berjuang, dan kemudian dikuburkan tidak standar daripada seorang polisi. Padahal Mbak Fitri, ketika dia mati tidak ada status beliau ini apakah seorang penjahat atau seorang tersangka, baru seperti status biasa karena kita punya namanya presumption of innocence. Bagaimana polisi membuktikan soal laporan daripada keluarga ada upaya pembunuhan, ada upaya penyiksaan. Nah, saya kira di sini yang kita dorong penyidik dan tim sukses harus peka merasakan rasa keadilan di publik terlebih daripada keluarga almarhum Yosua. Oke, kita tunggu apa langkah selanjutnya dari kepolisian untuk membuka dan juga mengurai secara cepat kasus ini. Terima kasih Bang Saur Siagian telah berbincang bersama kami sore hari ini dalam Metro Hari ini.